Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Menjawab semua fenomena tadi ya, yang konon katanya bukan UFO atau bukan dari makhluk planet lain, melainkan adalah buatan manusia. Ya. Dan untuk itu segera kita akan perbincangkan dan kita ulas lebih dalam bersama dengan Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Pak Sri Kaloka. Pak Sri Kaloka ini memang dari Lapan dan turun sendiri pada hari ini untuk mengumpulkan atau mencari jawaban begitu Pak ya, terkait dengan fenomena crop circle. Bapak bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, apa saja temuan Lapan? Saya bisa tunjukkan center di sini, ini kira-kira diameternya sekitar 5 meter, sekitar ini 5 meter. Nah, di tengah center ini, setelah saya lihat, kemudian kita coba raba-raba, ternyata ada sebuah lubang. Ada sebuah lubang yang dalamnya itu sekitar 25 cm dan lebarnya dalamnya itu sekitar 4 cm diameternya. Jadi saya yakin bahwa itu adalah bekas tusukan dari sebuah batang ataupun sebuah pipa ataupun kayu. Jadi itu adalah pusat untuk pusat untuk membuat pola, membuat pola. Kemudian waktu ke dalam ini ada bekas-bekas padi yang tersibak, kemudian ada yang udah ketutup lagi, tetapi yang di ujung-ujung tengah ini bekas padi yang rebah itu masih ada. Jadi orang itu bisa masuk lewat sini. Kemudian ada jalan, memang ada galengan itu pematang, itu yang bisa nerobos, dan juga ada yang bisa masuk di daerah ini. Jadi sebenarnya tidak perlu harus melihat jejak itu karena toh sudah beberapa hari itu, tetapi galengan itu orang tidak langsung dari, karena ini pinggir jalan Mbak, ini pinggir jalan, kemudian maaf, ini jalannya ada di sini, kemudian orang bisa dengan mudah sebenarnya bisa masuk lewat galengan-galengan yang ada. Jadi itu yang kita lihat. Ya. Oke. Selain daripada lubang Pak, apakah ada hal-hal lain yang Bapak temukan yang semakin menguatkan bahwa ini adalah memang buatan orang? Apakah ada temukan alat-alatnya begitu Pak? Mungkin entah itu pecahannya atau talinya atau apa hal-hal lain seperti itu Pak? Oh, ini kami tidak dapatkan, kami tidak temukan tali, tidak temukan papannya, tapi dugaan itu menurut kami sudah cukup, dan kami juga sebenarnya sudah menduga-duga sejak awalnya bahwa ini tidak beda dengan pola yang sudah dibuat di negara-negara Eropa yang jumlahnya crop circle itu ribuan. Jadi bahkan sekitar sampai 10 ribuan juga ada di dalam literatur itu. Jadi kami yakin ya itu tidak jauh beda, mungkin itu sebuah karya seni atau apa yang dilakukan oleh orang-orang. Ya Pak Sri, tadi Anda mengatakan tadi kan di awalnya adalah Anda ingin mengecek langsung keberadaan pola misterius ini. Sebelum ditemukan tanda-tanda bahwa ini dibuat manusia, tadi Anda memperkirakannya ini apa? Kalau memang tidak ditemukan tanda-tanda itu, berarti Anda membandingkannya dengan apa Pak? Ya, saya membandingkan dengan jumlah yang banyak yang ada, yaitu yang di Eropa dan sebagainya. Itu saya yakin mungkin ya seperti itu, tidak jauh dari itu. Dan kita tidak yakin bahwa itu seperti orang yang dibuhkan itu karena bekas UFO yang mendarat dan sebagainya. Kita tidak memikir sampai ke sana, karena kita sebenarnya sudah yakin bahwa itu buatan dari manusia. Karena kita bandingkan dengan pola-pola yang banyak sekali terjadi sampai ribuan itu, tentunya ada teman-teman orang-orang nggak tahu, tapi yang terinspirasi melihat seperti itu. Berarti di satu sisi ada juga manusia di Indonesia yang mampu berkreasi seperti itu yang di Eropa ya. Pak, mungkin ada lubang-lubang lain atau hanya satu yang di tengah itu saja? Karena ada banyak lingkaran-lingkaran kecil di sekitarnya. Yang tadi yang kita lihat yang di center ini Mbak, yang center ini yang kita lihat. Jadi di sini yang kita lihat, kemudian yang lain-lainnya kita tidak, tapi sibakan-sibakannya itu semua ada. Sibakan, jadi untuk masuk ke lokasi-lokasi lingkaran ini ada bekas
padi yang disibak dan juga terinjak, yang di ujung-ujungnya itu pada tiarap padi-padinya. Jadi ini menunjukkan ada orang yang masuk dari situ. Ada orang yang masuk dari lubang ini untuk membuat di situ. Memang saya tidak semuanya karena ini banyak air, jadi becek sekali itu. Tapi saya sudah bisa melihat dengan visual nampak jelas bahwa padinya yang di sini sudah pada. Saya mau tanya ke Lapan, ke Pak Sri Loka dengan statement atau pernyataan Pak Dudi tadi yang mengatakan bahwa kalau ini buatan manusia Pak Sri, itu kan mereka tentunya dibuatnya malam hari karena mengingat ada keterangan warga mengatakan pada malam harinya dia tidak melihat apa-apa, kemudian paginya baru terlihat. Berarti ini kan memerlukan sinar cahaya lampu, Pak. Kalau Anda lihat dari lapangan, memungkinkan tidak mereka mendapatkan sinar yang cukup ketika melakukan itu, Pak? Ya, kebetulan kami ada warga juga yang tadi menginformasikan bahwa memang benar dibuatnya mestinya malam hari dikarenakan sebelumnya belum ada pada sore hari, kemudian dia melihatnya di pagi harinya. Kemudian ada juga tadi warga yang mengatakan bahwa ini karena lahan yang terbuka. Jadi pada saat itu memang cuacanya tidak hujan, mungkin cukup bisa lihat dari ada penerangan dari alam. Ada juga pertanyaan, apakah untuk membuat lingkaran dengan diameter 70 meter hanya dengan menggunakan patok yang dalamnya 25 cm dengan diameter hanya sekitar 4 cm itu cukup kuat, Pak? Kalau lingkaran yang dibuat adalah 70 meter diameternya. Ya, jadi bisa saja itu yang mungkin karena makin lama kan tanah itu menjadi padat kembali, Mbak. Bisa saja kan mereka tutup kembali atau seperti apa. Tapi yang kenyataannya tadi kita lihat bisa payung kita bisa masukkan tanpa ditekan, tanpa kita tekan itu. Jadi kita hanya masukkan saja, dia bisa langsung masuk ke dalam terus. Jadi kalau ditekan lagi mungkin bisa lebih lagi itu. Karena kan kalau makin ditekan kan itu menjadi nggak valid nantinya. Nah, di awal Anda membandingkannya itu dengan apa, Pak? Anda tentu menduga, apakah Anda juga menduga bahwa kalau ini bukan buatan manusia tadinya, Anda tidak temukan tanda-tanda buatan manusia, Anda membandingkannya berarti ada buatan makhluk asing juga? Awalnya seperti itu kah? Enggak, karena kami dari literatur itu umumnya kan banyak dari sekian ribu yang sudah terjadi kan itu buatan manusia. Kemudian pola-polanya juga ada yang lebih rumit dan sebagainya. Ini kalau kita lihat pola dibandingkan pola-pola dari yang lain yang berada di Eropa, kelihatannya ini tidak serumit yang ada di gambar-gambar yang di Eropa itu. Tapi Bapak jadi jangan lupa, mungkin lebih sederhana ini. Pak, tapi kan Anda jangan lupa ini adalah pertama, Pak, untuk di persawahan, Pak. Biasanya kan di gandum dan jagung. Betul. Ya betul. Jadi tapi kalau misalnya seorang itu juga sudah mempunyai kemampuan seni, itu kan tentunya mereka juga udah bisa tahu, Mas. Jadi mereka misalnya bisa melihat gambar-gambar yang seperti yang ada di Eropa, mereka sudah bisa membayangkan, oh ini mungkin nanti kita polanya akan seperti ini. Itu kan bisa didesain. Ini yang kita duga. Ya. Ya. Pak Sri, kalau Anda katakan tadi memang ada patok di tengah sebagai senternya atau porosnya, apakah Anda menemukan juga ada jejak manusia di situ, dekat poros itu? Begini, Mas, di center itu kan semuanya kan padi, semua padi. Jadi hanya ada beberapa lah yang tidak terpotong, tapi padinya itu baru pendek itu. Jadi tidak berupa patok, tapi itu karena semuanya padi dan kebetulan ini kan tadi udah hujan. Jadi di Jogja sore ini hujan, jadi banyak juga genangan-genangan air di situ. Tetapi waktu saya raba-raba, kok kelihatan ada lubang di situ. Kemudian tangan saya masukkan, masih kurang panjang. Akhirnya kita bawa ada payung, kita masukkan, tapi tidak kita tekan, itu bisa masuk dengan mulus. Kalau saya tekan-tekan terus, itu mestinya bisa lebih dalam lagi, tapi itu tidak saya lakukan karena ini akan membuat bahwa itu kedalamannya makin dalam dan seterusnya. Jadi kami tidak lakukan penekanan kembali. Jadi kami cukup dengan 25 cm tanpa tekanan, itu udah, wah ini lubangnya itu ada di situ. Ya, kemudian jejak yang di sekitar jejak kakinya bagaimana, Pak? Jejak kaki tidak nampak dikarenakan kan ini hujan, Mas. Kondisi hujan. Kondisi hujan. Jadi bekas dan di tengah itu kan bentuknya rebahan semua. Jadi tidak mungkin bisa dilihat bahwa itu ada bekas kaki karena rebahan padi semua di dalamnya itu.
Di dalam lingkaran itu rebahan. Jadi tidak mungkin bisa dilihat bahwa itu ada bekas kaki. Anda sudah mendengar ada juga crop circle lain sekitar 5 km daripada crop circle yang pertama. Apakah Lapan juga sudah melihat dan meneliti apakah ada kesamaan bukti seperti lubang dan sebagainya di sana juga? Belum, Mbak. Ini kebetulan kami mendapat beritanya pas saat kami sedang di sini, kemudian beberapa warga mengatakan, Pak, di sebelah sana Piungan ada juga. Seperti itu yang kita baru dengar. Ya, jadi kami juga belum melihat ke sana. Bisa dikonfirmasi bahwa yang ada di 5 km dari crop circle pertama ini juga merupakan crop circle? Kami belum tahu karena warga juga yang kami dekati sini yang memberi informasi juga belum ke sana. Jadi hanya dengar-dengar saja. Kami jadi belum sempat ke sana karena kita datang tadi sore kemudian langsung ke lokasi. Kita belum sempat lah untuk ke sana. Pak Sri dan juga ya, Anda sebagai tim dari Lapan ini, Pak, apakah Anda meyakini, Pak, sesungguhnya memang ada crop circle yang memang bukan buatan manusia, Pak? Anda meyakini itu tidak? Saya agak kurang, ya itu mungkin ada pembuktian yang kami sendiri belum tahu. Tapi karena kalau kami baca di literatur lebih banyak yang ditemukan manusia. Dan apakah yang belum ditemukan itu apakah memang karena belum ada pengakuan atau itu kami nggak tahu. Tapi kami yakin itu kalau lihat pola-pola yang sebanyak itu apa iya sih dibuat oleh bukan manusia. Jadi di Lapan soalnya ribuan. Baik, jadi di Lapan sendiri masih tanda tanya, Pak, ya, bahwa meyakini bahwa sebagian crop circle itu adalah buatan manusia, seperti itu, Pak, ya? Iya, kami meyakini itu buatan manusia. Jadi berarti ketika ada crop circle lain, mungkin di daerah lain, di wilayah tanah air, Lapan pun juga berkeyakinan 90% sebelum meneliti bahwa mengatakan itu adalah buatan manusia, seperti itu? Kemungkinan seperti itu. Oke. Pak Sri, kalau dari penelitian Anda dari lubang tadi, apakah Anda juga sudah meneliti adakah bekas terbakar, Pak, di dalam lubang itu? Atau belum sempat diteliti? Di dalam bulir padi? Oh, di dalam bulir padi? Kelihatannya nggak ada. Masih semua masih utuh, masih bagus. Jadi tadi kami memang keliling di beberapa lokasi, kami lihat tidak ada bekas-bekas kebakar pun nggak ada. Nah, kalau Anda meneliti, Anda melihat ada bekas terbakar atau tidak, dugaan awal Anda apa kalau ada bekas terbakar? Ya, jadi kita tadi seperti tadi saya katakan, jadi kami pertama lihat dari literatur kan sekian ribu banyak itu buatan manusia. Kemudian waktu kita di lapangan juga lihat rebahannya, kemudian juga lihat lubang dan sebagainya. Dari literatur kan mengatakan seperti tadi di dalam gambar tadi juga nampak bahwa cara pembuatannya juga seperti itu. Ini nggak jauh seperti itu. Jadi kami yakin kemudian waktu kita masuk ke dalam lingkaran itu bekas-bekas sibakan juga masih ada. Jadi patan-patan yang keinjak itu masih juga ada. Banyak padi yang tertidur, tertiarap pada rebahan gitu. Kemudian juga di pusat-pusat yang lain juga kita melihat adanya bekas sibakan-sibakan yang sama. Nah itu kemudian juga saya melihat tidak ada bekas katakanlah seperti bekas kebakar di sekeliling rumput itu, di sekeliling padi nggak ada bekas kebakaran, juga tidak ada bekas-bekas gunting. Jadi ini tampaknya memang tradisional dalam sebuah pembuatan crop circle. Pak itu yang Sri, saya simpulkan. Iya, Pak. Pak Sri, tadi kalau Anda katakan ini sangat tradisional, kemudian Anda pastikan ini adalah orang yang membuat, kemudian Anda temukan tadi ada bekas tusukan kayu. Sesungguhnya kalau Anda mengira, kalau Anda lihat crop circle ini atau pola misterius ini, menggunakan apa, Pak, kalau begitu Anda tidak melihat ada bakar? Apa cukup menggunakan tali atau menggunakan apa, Pak, ini, Pak, kalau menurut Anda? Ya, jadi seperti yang biasa dilakukan pembuat crop circle itu juga di negara Eropa itu menggunakan tali ya seperti sama. Jadi pusatnya adalah sebuah tiang, kemudian diikat dengan tali, kemudian di ujung tali yang berikutnya itu dipasang misalnya papan untuk mendorong padinya, mendorong padi sehingga melingkar, dia bisa agak meroboh-meroboh. Bisa saja papan itu nantinya
dijatuhkan, kemudian diinjak, dan seterusnya. Jadi pola-pola tradisional nampaknya, karena tidak ada bekas potongan-potongan, tidak ada. Mengenai waktu, butuh waktu berapa lama ini Pak? Untuk Masalah waktu mungkin saya tidak bisa memperkirakan, mungkin warga yang bisa tahu, karena kapan sebelumnya tidak ada menjadi ada, mungkin warga yang tahu. Kemudian perkiraan berapa jumlah orang kami juga tidak, mungkin makin waktunya makin cepat tentunya jumlah orangnya juga tidak sedikit, tidak sedikit. Jadi soal waktu, soal jumlah orang kami tidak begitu tahu. Pak Sri, tadi kabarnya dari kepolisian juga menemukan ada jejak kaki. Ini Bapak juga sempat melihat, Pak? Enggak, mungkin kami dari sisi yang berbeda waktu masuk, Mbak. Jadi jalan masuknya itu bisa dari beberapa poros ya. Jadi kami masuknya di poros yang lewat persis di pinggir jalan. Pinggir jalan kami langsung menuju ke lokasi dengan melihat beberapa pola yang ada. Jadi kami lihat ada yang di center, kemudian ada yang di pinggir-pinggir ini. Nah, ini tadi ada yang terlupa. Di sini nih ada patok, Mbak. Ada patok patok tinggi, patok yang dibuat dari semen gitu. Itu tingginya mungkin hampir 1 meter. Nah, di pinggir-pinggir patok itu masih ada bekas-bekas batang-batang padi yang tidak terpapas, tidak rubuh. Jadi masih tersisa. Jadi nampaknya pada saat dia menindaskan si papan itu mungkin karena saking mepet sama batu patok itu nggak kena. Jadi ini makin yakin bahwa itu karena beban-beban yang di sekitarnya oleh papan tadi. Baik, jadi kesimpulan dari 8 sejauh ini dari bukti-bukti yang ada bahwa ini memang buatan manusia begitu Pak ya? Ya. Baik. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.